auladihi wa talamidatihi min alladhina yahduruna fi hadhihi al-haflah al-mubarakah. Para pengurus, staf pengajar, para murabbi, santri-santri lama maupun santri-santri baru, semoga kalian datang ke pesantren yang saya banggakan ini. Kalian menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh orang tua itu sendiri. Pulang ke kampungnya masing-masing menjadi orang yang bermanfaat, bukan untuk dirinya tapi bermanfaat untuk orang banyak. Dan Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang minta vokalnya pas diturunkan dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah 133 merupakan awal pembicaraan saya pada pagi hari ini di hadapan calon-calon pemegang kebijakan di masa yang akan datang. Di sisi lain, saya yang pertama kali masuk ke daerah sini, namun dibalik itu tak mengira ada banyak orang, bahkan ada pesantren yang modern ini yang cukup begitu jauh dari tol, lebih daripada 30 km, yang disebut dengan Kerawang Nyincek. Kerawang Nyincek berbelok sedikit mengarah ke laut. Kang Ujang adalah beliau teman saya. Kalau tadi mengatakan saya sebagai guru beliau, salah. Beliau adalah teman saya, saling mengingatkan satu sama lain, karena sama-sama saya anak kiai, beliau juga anak kiai yang kedepannya pasti akan mendapatkan tugas di pundaknya. Ternyata hari ini beliau membuktikan di hadapan saya sebagai temannya, mau tidak mau beliau termasuk orang yang tidak mau mengatakan itulah bapakku, tapi inilah aku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, laisal fata walakinnal fata. Beliau sosok manusia yang patut kita tiru dan serap ilmunya, sehingga kalian jangan dulu pulang dari tempat ini sebelum ilmu beliau habis. Dan setiap beliau mengajar pasti ilmunya bertambah. Iraha balikman. Nggak paham ya? Jangan pulang dari tempat ini sebelum ilmu beliau habis. Jangan dulu pulang dari pesantren ini sebelum ilmu beliau habis. Dan setiap beliau mengajar ilmunya bertambah. Kapan kita pulang? Artinya, jadikan pesantren ini sebagai apa yang tertera di sebelah kiri, sebagai pendorong kita untuk jadi tempat pengabdian kita, penggodokan kita. Namun kata yang paling saya katakan pertama di sini adalah, wahai para santri wasantriyah, nangislah kalian hari ini biar besok kalian bisa senyum. Artinya pesantren bukan tempat kegembiraan,
tapi tempat yang penuh dengan tahazzul, penuh dengan kepahitan. Bukan tempatnya Anda bermewah di pesantren ini, bukan tempatnya Anda enak-enak tidur di pesantren ini, tapi tempatnya penuh dengan kepahitan. Namun catat, orang-orang yang sukses pasti berangkat dari kepahitan. Orang tua punya anak dua, yang satu dipuja-puji, yang satu ditekan. Jawab dulu, buktikan, perhatikan. Ternyata yang sukses adalah anak yang bukan dipuja-puji tiap hari, tapi anak-anak yang tertekan tiap hari. Maka andai kata kalian sekarang tidak menikmati apa layaknya seorang anak muda hari ini, jangan marah, siapkan dan katakan, aku siap hidup semacam ini karena aku harus siap hidup di masa yang akan datang. Kebanyakan orang yang tidak bisa hidup hari ini yaitu orang-orang yang enak-enakan di hari kemarin. Maka begitu pula orang yang enak-enak hari ini sulit hidup di masa yang akan datang. Berangkat dari sebuah ayat Al-Quran tadi dan berangkat dari sebuah motivasi di belakang, judul di belakang ini adalah aktualisasi peran santri dalam pembangunan negeri ini. Sebetulnya saya tidak bertugas untuk memberikan motivasi kepada santri, tapi saya memotivasi kepada saya itu sendiri. Kenapa? Saya itu adalah santri abadi. Apa pengertian santri abadi? Tatkala kalian sudah pulang ke kampungnya masing-masing, lalu kita sudah punya anak, sampai punya anak hatta genep 16 anak kita bawa ke sini, Anda statusnya adalah sebagai santri. Dan siapa santri yang sebenarnya? Kita kembali kepada apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Berarti bagi kita yang namanya santri tidak ada batasnya. Siapa santri? Yuk kita lihat sejenak sebuah ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah 122 yang tadi sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan pakai bismillah karena ini tidak mau kata bismillah. Atau wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di masa perang, orang-orang mukmin jangan semua berangkat menuju peperangan, tapi harus ada di antara mereka suatu ta'ifah, suatu kelompok untuk liyatafaqahu fiddin. Berarti santri-santri ini adalah orang-orang yang sedang tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Buat apa tafaqquh fiddin? Tujuannya wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalian diperintah oleh Allah nanti pulang ke kampung masing-masing supaya liyunziru qaumahum liyunziru qaumahum idza raja'u, supaya la'allahum yahdharun, semoga mereka mendapatkan peringatan. Ini dalilnya santri dalam Al-Quran. Dan hari ini kalau kita berbicara tanpa dalil bid'ah namanya. Nah sekarang dalilnya ada. Kalian jadi santri, orang lain nanya, "Jang sini, neng sini, kamu jadi apa?" Santri. Kenapa jadi santri? Dalilnya yang tadi. Surat apa? Ayat berapa? Coba baca. Nah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum. Nanti lihat aja buka Al-Quran At-Taubah berapa? 122. Kalau nyalahan, kalau salah mohon maaf. Pokoknya ayat itu menunjukkan tentang mencari ilmu di tengah-tengah penuh dengan perang. Intinya bahwa dengan wajibnya mencari ilmu, hatta di waktu perang pun masih tetap ada tekanan mencari ilmu. Apalagi kalau tidak perang.
Di waktu santai kepala tuh, sekarang tidak perang, maka mencari ilmu adalah wajib. Sehingga kalau di masa tidak perang masih ada anak-anak muda yang wajib belajar, sementara dia adalah tinggal diam, jalan-jalan, berleha-leha, senyum-senyum, catat, itu terancam dengan apa yang disampaikan ahlul hikmah yang mengatakan bahwa tatkala manusia ketinggalan mencari ilmu, padahal dia adalah wajib mencari ilmu, maka katakanlah takbir 4 kali karena dia sudah meninggal dunia. Man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Katakan bagi anak-anak di masa belajar tidak belajar, ucapkanlah Allahu Akbar 4 kali, anggap orang tersebut sudah meninggal dunia. Artinya bahwa wajib-wajibnya mencari ilmu. Bahkan ada kata-kata yang lain, man lam yaduk murrat ta'allumi waqta syababi yaduk murral jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu di waktu muda, maka dia akan merasakan pahitnya hidup sepanjang hayat. Maka dari itu, man lam yaduk ini, kita hari ini harus terasa pahitnya mencari ilmu. Santri wasatiyah kadang-kadang kurang bekal, kadang-kadang dikobong. Kalau di rumah 1 bantal, 2 bantal sendiri, di sini 1 bantal berempat. Tapi saya yakin bagi santri wasatiyah, walaupun 1 bantal ber8, pasti ibrak, bahkan subuhnya kesiangan. Intinya bahwa ada kehebatan tersendiri bagi santri, bahkan kehebatan dan kenikmatan ini sulit dirasakan kalau tidak mencari santri. Lalu kalau pertanyaannya, apakah santri ini eksis dalam pembangunan? Jawabannya adalah, kalau judulnya aktualisasi peran santri membangun negeri, jawabannya santri selalu membangun negeri secara abadi. Kalau hari ini ada yang mengaku-ngaku membangun negeri, jawab orang demikian adalah yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka adalah hanya menipu saja. Sebetulnya santri adalah orang yang sedang membangun dan akan membangun negeri ini. Bagaimana dulu santri? Tanyakan saja di sejarah. Siapa yang membaca takbir? Siapa yang menggetarkan Jakarta? Siapa yang menggetarkan Surabaya? Saat itu tentunya para santri. Asing dan aseng, noseng, nggak ada. Hari ini banyak mengaku-ngaku ingin membangun negeri, nggak ada artinya. Maka inti kalau dulu santri membangun negeri, pastikan santri hari ini dan santri yang akan datang masa tidak mau dan tidak akan membangun negeri. Hanya bedanya, santri yang datang dari pesantren insya Allah tidak akan ada yang ahli ngaspal. Ya, santri jurusan pengaspalan insya Allah tidak akan ada. Kenapa? Yang dikatakan membangun tidak selamanya ngaspal. Yang dikatakan membangun tidak selamanya bangun gedung yang tinggi. Yang dikatakan membangun yang sebenarnya justru sesuai dengan apa yang dibunyikan pada untaian-untaian kata-kata pada lagu-lagu kemerdekaan. Bangunlah jiwanya, tadi sudah dibaca, bangunlah raganya. Santri berusaha mengisi posisi membangun jiwa bangsa ini walaupun tidak mampu membangun raganya. Syukur-syukur santri pulang dari pesantren ini sanggup membangun jiwa dan raga bangsa ini, dan insya Allah santri itu bisa. Kenapa? Mundur lagi kepada ayat yang tadi, lihat tafaqquhu fiddin. Apa tafaqquh fiddin? Tafaqquh fiddin itu minimal 3 artinya. 1, membangun manusia yang cerdas, faham benar. Membangun manusia cerdas, faham benar. Maka jangan dianggap enteng menjadi seorang pengajar, jangan dianggap enteng membuat suatu lembaga. Ternyata betapa beratnya sebuah lembaga karena harus mengantarkan siswa.
Pertama, menjadi bangsa yang siswa yang cerdas, yang kedua siswa yang faham, yang ketiga siswa yang benar. Bisa berkumpul, insya Allah di pesantren bisa mengumpulkan yang tiga. Apakah tidak ada orang yang cerdas? Di Jakarta banyak orang yang cerdas, tapi kecerdasan tersebut dijamin orang yang faham. Mohon maaf, kecerdasan hari ini sebetulnya sangat banyak. Bahkan ada ustadz di dunia sekarang ini, walaupun kita tidak pernah bersalaman, apapun yang kita minta pasti menjawab, karena cerdas-cerdasnya ustadz tersebut. Siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Ustadz Google. Pernah gak bertanya di mana bakso yang terenak, di mana rumah makan yang enak? Pasti menjawab. Kalau nanya sama santri tidak akan tahu karena jalan keluar. Tapi Google ditanya di mana belokan sampai tek-tek bengek, kalau bahasa Sunda dia tahu. Tapi catat, kecerdasan tersebut tidak sanggup untuk membangun bangsa baik jiwa dan raganya, karena membangun jiwa raga diperlukan yang kedua adalah orang yang paham. Di samping paham, cukup banyak orang yang cerdas, banyak orang yang paham tapi tidak benar. Maka tafakufiddin jangan dianggap orang yang tafakufiddin hanya saja kita mengetahui sholat, zakat dan puasa, karena yang dikatakan ad-din, apalagi dinul Islam, adalah dinun syamil likulli syai', agama yang mencakup terhadap berbagai permasalahan. Tidak ada agama yang paling sempurna, dijamin itu Allah dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu, teruskan, al-yawma akmaltu dinakum. Santri yang pada kemana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tidak ada agama yang sangat sempurna. Maka kalau umat Islam tidak paham ayat tersebut, tidak akan bangga dengan Islamnya. Al-yawma akmaltu, ada akmaltu, ada atmamtu. Akmaltu dalam din, atmamtu dalam nikmat. Apa bedanya? Kedua-duanya sempurna. Hanya akmaltu dalam agama tidak boleh dikurang, tidak boleh dilebih. Kondisi apapun, sholat subuh tetap 2 rakaat. Kondisi apapun, sholat zuhur itu takbiratul ihram, di ujungnya adalah salam. Tapi yang namanya atmamtu terhadap nikmat ada perubahan. Siapa yang turun terhadap nikmatnya dan siapa pula yang akan naik nikmatnya? Dijawab, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Itmam dalam nikmat bisa naik dan bisa turun. Ini hebatnya Al-Quran. Namun dibalik itu, apa dan siapa nih orang yang datang ke sini? Kita berangkat dari tempat yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari provinsi bahkan yang berbeda, datang ke satu tempat yang satu ini. Ini sekarang motivasi untuk para santri plus para ustadz. Mereka yang datang ke sini ada yang dititipkan, ada yang diserahkan. Mana yang dititipkan? Coba acungkan tangan. Dan mana yang diserahkan? Ini akan beda nilainya. Kalau yang dititipkan itu sama orang tua kita menyerahkan kita ke sini seperti kantong keresek. Nitip kantong keresek. Tapi kalau menyerahkan, ini santri-santri yang hebat. Kalau sudah diserahkan, maka dari pihak pesantren menerima dengan baik sesuai dengan manajemen yang diatur, yang berlaku dan baku di tempat ini. Disinilah tugas Kang Ujang dan seperangkat untuk bagaimana mendesain pesanan orang tua ini. Namun tong aneh, jangan aneh pula santri kesini bermacam-macam, karena tadi latar belakang berbeda. Maka tong aneh pula, ada yang susah diajak bener, ada yang susah diajak cerdas, ada susah yang diajak faham. Siapa yang salah? Tergantung orang tuanya masing-masing. Tapi walau demikian, pesantren berusaha bagaimana anak yang dipatenkan di sini menjadi siswa, anak tersebut bagaimana jelek, bagaimanapun busuknya, ini adalah sudah diserahkan oleh orang tua. Kang Ujang bertanggung jawab. Maka karena bertanggung jawab, Kang Ujang jangan pernah bosan
bosan mendidik anak ini, jangan pernah capek mendidik anak ini, bahkan seluruh tenaga pikiran sumbangkan untuk mengantarkan anak bangsa ini menjadi anak-anak yang sukses ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa tidak boleh bosan? Ada seorang anak yang mengadu kepada orang tua yang lain. Dia mengatakan, ibuku, bapakku selalu menekan aku harus memadamkan lampu di waktu tidur. Bapakku, ibuku selalu menekan aku harus mematikan AC di waktu tidak ada artinya. Ibuku dan bapakku selalu menekan harus menutup keran tatkala tidak dipergunakan. Ibuku dan anakku selalu menutup pintu kalau sudah di waktu malam atau ada orang atau pada situasi yang kurang aman. Anak tersebut kemana-mana ngomong, anak tersebut ngajak ngomong sama orang lain, ngeyel, cengeng, diomong-omong apapun didikan orang tuanya. Tapi ternyata pada satu saat anak tersebut ingin melamar suatu pekerjaan. Di pintu kantor yang akan dia datangi, ternyata pintunya terbuka, lalu dia tutup. Di belakang pintu ada air keran terbuka, dia tutup. Masuk ke ruangan, ada AC yang menyala pada tidak ada orang, dia matikan. Masuk lagi ke ruangan yang pinggirnya, ada lampu yang nyala, lalu dia matikan. Beres itu masuklah ke ruangan pengetesan. Setelah bertemu di ruangan pengetesan, kata yang akan mengetes, anakku, adikku, pulang saja sekarang. Kamu sudah lulus, karena pertanyaan-pertanyaan yang aku bacakan, yang akan aku pertanyakan sudah kamu jawab. Kira-kira bingung atau tidak? Dijawab oleh sang guru yang akan mengetes. Wahai anakku, aku tadi pasang CCTV. Melihat sikap kamu begitu masuk tanpa ada pamrih, kamu menutup pintu, menandakan kamu bertanggung jawab atas keamanan komplek ini. Kamu mematikan lampu, kamu mematikan keran, kamu mematikan AC. Dan itulah yang termahal bagiku, dan itulah yang akan ditanyakan kepadamu, dan kamu sudah lulus karena sudah menjawab sebelum aku bertanya. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan anak tersebut? Pasti dia mengangkat tangan. Terima kasih ya Mama, terima kasih ya Bapak, oh telah mendidik aku walau dulu aku merasa pahit dengan tindakan tersebut. Ternyata hari ini itulah yang meloloskan aku. Maka para santri wa santriya, jangan pernah pula merasa bosan dengan didikan Kang Haji Ujang dan keluarga di sini. Santri yang datang pasti dia akan luruskan. Lalu apa yang akan diluruskan oleh beliau? Beliau punya konsep apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ta'adzabu summa ta'allamu. Apa? Ta'adzabu summa ta'allamu. Beradablah kalian, nanti baru kamu nanti belajar. Berarti sebelum kita belajar, ta'addub. Apa ta'addub? Adalah at-takhalluk. Apa at-takhalluk? Membangun akhlak. Lalu itulah yang paling pertama. Yes, Rasulullah diturunkan ke dunia bukan untuk menyempurnakan ilmu. Beliau diturunkan ke dunia innama bu'istu makarimal akhlak. Tidak begini, innama bu'istu diutamima makarimal ulum. Tidak, tapi makarimal akhlak. Maka yang paling pertama kita berakhlak. Berakhlak yang dimaksud adalah suatu sistem, tata kerama, metodologi antara manusia dengan manusia atau makhluk dengan makhluk. Yang kedua, tata kerama, metodologi berkomunikasi dengan yang bersifat vertikal kepada Allah. Berarti yang paling pertama bagi orang para pencari ilmu, siapkan diri untuk dibenahi. Bagaimana aranjeun bahasa Sunda, bagaimana kalian nanti, bagaimana kalian di pesantren ini, bagaimana hubungan kiai dengan santri, bagaimana santri dengan santri, santri dengan pengurus. Di sini alhamdulillah sudah tertata baik, tinggal meningkatkan kualitasnya saja. Yang paling utama lagi adalah bahwa innamal umamu akhlaqu. Untuk ingin jadi orang cerdas sangat mudah. Hanya secerdas
Kiai Haji Google itu tidak mungkin mantau kita dan mengarahkan kita, ngasih tahu, membimbing kita. Tapi yang namanya Kiai, walaupun tidak secerdas Google, beliau punya pemahaman plus juga punya benar. Maka yang diperlukan hari ini dalam tafakuh fitin, maka kumpulkan satu, siapkan diri kita menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Kalau tidak cerdas sangat mudah tertipu. Yang kedua, jadi orang yang paham, karena orang yang tidak paham namanya dungu. Cerdas tapi tidak paham tapi dungu. Yang ketiga, jadilah orang yang benar. Ini yang termahal. Bisa jadi cerdasnya tidak begitu hebat, pemahamannya tidak begitu hebat, tapi pada posisi yang benar itu akan mengalahkan orang yang pada posisi cerdas tapi tidak benar. Maka pesantren Nurus Salam, sinar kedamaian, sinar keselamatan ini, harapan para santri tinggal di pesantren ini untuk menjadi orang yang komplit, yang tidak tadi kita miliki. Amin. Satu, jadi orang yang cerdas. Perlukah orang yang cerdas? Jawabannya, Muhammad tidak akan jadi Rasul kalau tidak cerdas. Kecerdasan Muhammad, hebatnya beliau, orangnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi cerdas. Aneh kan? Tapi lebih aneh, orang bisa baca, bisa tulis, tapi dungu. Mending mana kira-kira? Enggak bisa baca, enggak bisa tulis, tapi cerdas. Aneh enggak? Aneh. Tapi lebih aneh lagi, bisa baca, bisa tulis, tapi dungu. Nah, kita enggak. Kang Ujang insya Allah, beliau adalah pertama sosok santri di Bantar Gedang yang pertama menyelenggarakan diskusi antar santri, betul? Beliau yang pertama memimpin tentang muhadatsah yaumiyah bil lughatil arabiyyah fi ma'hadina Bantar Gedang. Beliau yang pertama membahas kitab Mukhtalul Ahadits An-Nabawiyah dengan bahasa Arab. Maka Bapak sendiri merasa bangga dan merasa terima kasih yang Ujang. Artinya beliau adalah orang yang punya sejarah di Bantar Gedang yang tak bisa dilupakan. Dan hari ini apapun yang Kang Ujang lakukan masih berlaku di pesantren kamu. Namun catatan bagi para santri hari ini, jangan sampai pesantren ini sama dengan pesantren yang lain. Tidak boleh sama, pengertian sama, tidak sama, bukan berarti kudu peperangan dengan pesantren yang lain. Pesantren ini harus punya selisih dari pesantren yang lain. Apa selisihnya? Kang Ujang datang dari Bantar Gedang, dari Cipasung, ditambah lagi yang dari Gontor, membuat suatu akulturasi sistem, perpaduan sistem. Jangan mau diatur kecuali hal tersebut dipadukan dengan saling melogorkan hati, sehingga timbullah suatu lembaga yang melahirkan produk yang beda dengan yang lain. Karena kalau masih sama dengan yang lain, buat apa bikin lembaga? Saya percaya Kang Ujang, beliau adalah sangat jago tasrifannya. Mudah-mudahan di sini dipelajari tasrifan. Dipelajari? Kalau dipelajari saya mau tanya, Nasoro yang suruh? Oke lah, madda yang untuk? Wafa yafi? Wako yaki? Istaufa yastaufi? Ifayaya? Tenang, jangan bingung. Insya Allah dalam waktu yang dekat kami suplai informasi tentang itu. Kurang coba anak serif. Zaidun huwa nasoro amron, teruskan. Az-Zaidani huma nasoro amron. Az-Zaiduna hum nasoro amron. Teruskan. Hindun hiya nasoro amron. Atau dulu jangan itu. Nasoro. Itu namanya nasrib. Coba sekarang kias. Nasoro, nasoro. Benar.
itu sangat mudah dihafal, tapi susah dipakai. Sekarang ada metodologi cukup susah dihafal tapi mudah dipakai. Yang tadi contoh, Zaidun huwa imtadda, Zaidun huwa madda, Az-Zaidun huwa madda hadidan, Az-Zaidani huma madda hadidan, Az-Zaiduna hum maddu hadidan. Santri harus terlatih itu. Insya Allah kalau masih kurang, dalam waktu yang dekat kamu yang komunikasi dari Bantar, beliau akan bertemu nanti pada tanggal 19 Muharram. Beliau mudah-mudahan pulang ke sini nanti ditambah lagi ilmunya. Semoga merasa susah tapi untuk mudah daripada mudah untuk susah. Di sana perkembangan Bantar Gedang hari ini betul yang diajarkan adalah ilmu sorok dan ilmu nahu yang paling konsentrasi. Tapi tidak berarti bahwa ilmu-ilmu yang lain tidak diajarkan, karena ada istilah ada istilah yang lain bahwa orang tabahhara bi ilmin wahid tabahhara bi kulli ilmin. Orang yang tabahhur dengan satu ilmu pasti harus tabahhur dengan ilmu yang lain. Hari ini Bantar Gedang yang hari ini pasti harus berbeda dengan yang dulu. Bahkan nanti pada alumni pada reuni kita membuat suatu seminar yang judul eksistensi pesantren kini dan esok. Jadi kita sudah tidak mikir lagi yang lalu, karena yang lalu cukup saja bagikan spion, cukup ditinggali unggul, cukup dilihat saja. Referensi Qurannya ada, wala tandur nafsu ma qaddamat lighad. Yang kedua, yang paling penting lagi kepada santrinya, banyak santri dan santriyah yang tidak mau diajak tahfidzul Quran. Di situ, bukan di sini. Lihat ini cerita. Yakinkan kalau tadi kita mencari ilmu berangkat dari perintah yang ada dalam Al-Quran, maka di perjalanan jangan lupa akan perintah itu. Bahkan semakin mendekat kepada perintah itu dengan cara kita hafal. Saya punya anak yang terkecil, saya mohon maaf belum kenalan ya, anak baru 5 dan istri baru 1. Cita-cita ingin punya anak 16, ternyata mau 16 itu susah kalau dari 1. Jangan bingung, biasa-biasa aja. Lalu orang ada yang menekan, Kiai cepat aku menikah, jangan 1. Orang lain punya 3, bahkan punya 4. Saya menjawab, untuk istri saya tidak perlu 4, cukup 1, yang penting rasanya 4. Oke. Itu kalau perempuan atau saya. Tapi kamu jangan merasa tersinggung. Kira-kira kamu jangan ingin mencari yang lainnya. Kenapa? Karena perintah nikah dalam Al-Quran tidak merintah 1, tidak. Perintahnya 2. Lihat, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Perintah yang pertama masna, tapi ada berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maaf, anak saya yang terkecil baru usia kelas 6 SD hari ini, alhamdulillah sudah hafal 17 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Yuk diceritakan apa at-tahadduts bi nikmatillahi syukur. Kakaknya tamat SMP, alhamdulillah sudah hafid Al-Quran. Kakaknya tamat SMP hafid Al-Quran. Kakaknya lagi baru S1 hubungan internasional di UI Yogyakarta, sudah hafid Al-Quran. Lalu kakaknya lagi sekarang insya Allah tinggal menunggu beberapa semester lagi insya Allah jadi dokter di Jakarta, alhamdulillah hafid Al-Quran. Dan yang pertama sekali perempuan jurusan tafsir ilmu Al-Quran, tafsir, lulusan Al-Azhar University, itu pasti hafal Quran. Apa saya ucapan itu? Ternyata kenapa anak-anak saya ini di sekolahnya kok bisa menggulung yang lain? Jadi yang menggulung itu bukan corona saja. Isu corona kan sudah menggulung karpet. Karpet mana? Karpet masjid. Maka jadilah kita menjadi orang yang bisa menggulung yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain dia lalap. Anak yang pertama alhamdulillah kumlot,
Anak yang kedua alhamdulillah di Yogyakarta, di UII, Universitas Indonesia, Hubungan Internasional. Dia penelitiannya di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dia punya nilai yang sangat luar biasa. Ternyata pas dites, ternyata Quran yang mengalir dalam dirinya, Quran yang mengalir dalam darahnya, membantu otaknya, membantu cara pandangnya, membantu daya dengarnya, dan membantu rasanya. Yakin atau tidak tergantung keimanan kita. Jangan menunggu hari esok, karena hari esok bukan hari ini. Kalau kita bisa lakukan hari ini, yuk kita mulai menjadi orang yang hafizul Quran. Apa jaminannya? Satu, fa inna hamalatal Quran fi dilillah yauma la dilla illa dillu ma asbiyahi ma anbiyaihi yaumal qiyamah. Yang kedua, orang yang punya anak hafal Al-Quran itu akan menjadi crown mahkota bagi orang tuanya nanti di akhirat. Katakanlah bahwa dari Al-Quran segalanya, bahkan tidak ada kitab suci yang melahirkan ilmu kecuali Al-Quran. Kalian belajar nahwu sorof, Al-Quran. Kalian hatta belajar tentang antariksawan, Al-Quran yang ngasih tahu. Di mana? Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahul Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka dari itu, para santri-santrian, jangan jauh dari Al-Quran. Jadikan apa Al-Quran? Allahumma ij'alil Qur'ana qarina. Jadikan Quran sebagai teman hidupku. Bagi orang yang Quran menjadi teman hidupku, bagi perempuan yang belum laku, tetap tidak akan merindukan sesuatu, karena yang dirindukan ada di tanganku. Quran patut dirindukan. Kenapa? Nanti di akhirat Quran akan menjadi syafi'i, akan menjadi syafaat bagi pelakunya. Silakan kita dekati Quran dan pastikan ilmu-ilmu yang lain akan terbantu. Kalau ada sebuah hadis, nawiru buyutakum bi ayatil Quran, sinari rumahku dengan ayat Al-Quran, apalagi orang yang membacanya akan tersinari. Apa bentuk tersinari? Mohon betul bahwa hidayah itu perlu cahaya. Tak ada bahasa waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Wa ada nuran wa hudan, nuran wa hudan. Petunjuk di waktu malam, tidak ada lampu, tidak ada artinya. Tapi petunjuk yang di bawahnya ada cahaya menyinari, itu ke kanan, itu ke kiri, itu artinya. Maka ya Allah ya Rabbi ya Karim, nurus salam, ya Allah jadikan petunjuk kepada kami. Kami ingin bertemu dengan kedamaian, kami ingin bertemu dengan keindahan, kami ingin bertemu dengan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Titik. Berikutnya, tugas Kang Ujang, tugas para guru, para ustadz di ilmu kompleks pesantren, tahapan informasi yang diserap oleh manusia terhadap sesuatu hal yang majhulat, maka akan melewati beberapa tahapan. Catat, kita ada sesuatu yang baru, tidak semuanya kenal. Maka begitu datang yang baru, akan ada 3 tahap ilmu yang akan muncul. 1, ilmu yakin. 2, ainul yakin. Yang 3, hakul yakin. Ini supaya santri ini saya di sini sampai mana? Ilmu yakin, kalau kita melihat ada asap di Gunung Krakatau, di atas Gunung Krakatau kita melihat asap, pastikan menurut ilmu pasti ada api, karena ada peribahasa tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi itu belum termasuk ainul yakin. Kenapa? Apinya belum kelihatan. Lalu kita berjalan ke sana melihat, oh betul ada api, tapi masih belum pasti karena kita belum megang. Begitu dipegang panas betul api. Mencari ilmu tidak cukup sampai tahu. Harus sampai mana kita mencari ilmu? Catat oleh santri. 1, kita tahapan yang pertama tahu. Yang kedua bisa. Yang kedua bisa. Yang ketiga punya. Yang keempat terasa. Yang kelima dirasakan orang lain. Catat,
Satu, tahu. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Kira-kira mana yang terhebat? Yang dirasakan orang lain itu yang disebut khairun nas. Berarti kalau kita baru tahu, beda dengan bisa. Contoh, tahu motor semua tahu? Dijamin bisa semua? Sekarang tanyain ada ini lewat ini apa? Motor, bisa enggak? Pasti jawab. Kenapa? Sekarang tahu motor, bisa motor, apa semua punya? Dari mana itu? Rental. Ada orang bisa tahu, bisa punya, tapi tidak merasakan. Bisa? Oh, bisa nggak? Bisa. Orang yang sakit bujurnya, dia punya motor, dia tahu motor, dia punya motor, tapi nggak biasa merasakan. Kenapa? Bujurnya bosok. Maka timbullah apa dijamin orang yang punya, yang tahu menjadi bisa yang punya rasa bisa, tapi ada juga orang yang punya, orang yang tahu dan bisa tapi tidak terasa. Ini kita harus sampai yang kelima, punya, tahu, bisa, rasa, dirasakan oleh orang lain. Ini tahapan pengajian di pesantren ini. Jangan dulu pulang kalau belum punya modal untuk disiapkan. Kenapa kita harus seperti yang kelima itu? Catat, tahu di kota-kota nanti akan melihat lampu merah. Santi di sini suruh Kang Ujang ke atas di kota naik motor. Setelah naik motor bertemu dengan lampu merah, berhenti apa tidak? Datang lagi santriah pakai motor, naik bertemu dengan lampu merah, berhenti? Berhenti. Pernahkah melihat polisi bawa di belakang pejabat, berhenti? Enggak. Pernahkah melihat ambulan, berhenti? Enggak. Pernahkah melihat belambir, berhenti? Pertanyaan, kenapa itu yang tiga nggak berhenti? Kenapa yang tiga tidak berhenti? Karena yang tiga bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang banyak. Maka bisa disimpulkan, orang yang hidupnya demi kepentingan orang banyak tidak akan bertemu dengan kesulitan sesulit orang yang hidupnya demi kepentingan pribadi. Betul apa betul? Maka jadilah orang yang manfaat. Maka karena manfaat, dan orang pengetahuan yang kita miliki itu perlu pendukung. Kita punya perahu hebat, tapi jauh ke laut. Jawabannya, inna safinata la tajri 'alal yabis. Perahu tidak akan berjalan pada daratan. Maka siapkan fasilitas yang hebat, perangkat-perangkat pendukung, yaitu mudah-mudahan bahasa menjadi pengantar kita. Bukan saja Arab, tapi Inggris. Dan tidak mustahil anak-anak ini menjadi pengajar di Melbourne, akan menjadi pengajar di Johannesburg, akan menjadi pengajar di Papua Nugini. Kenapa? Kemampuan bahasa kita ini sangat dibutuhkan. Orang pinter ilmu, banyak kabisa, banyak kaboga, tapi ada fasilitas yang tidak dimiliki. Akhirnya ilmu tersebut mulak muter di juru, muter di kampung yang berhadapan 24 jam dengan aki-aki, yang ngajinya polisi, ngumpul di sisi. Ilmu yang dibawa dari sini tak berarti. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang manfaat, ilmu yang ada siapkan, perangkatnya ada, siap ditempatkan di mana-mana. Karena Papua sangat menunggu santri. Betul. Aceh, Palembang, Medan, Jambi sangat butuh santri. Mereka dibutuhkan. Kenapa? Kita sudah punya tekad harus bermanfaat untuk membangun bahasa. Di kampung kita tak cukup, nggak berarti. Kenapa? Sudah ada kiai, isi tempat-tempat yang lain, sehingga kita misi dakwahnya di pesantren bisa akses sampai membangun umat di daerah yang terpencil, siap dimasukkan. Karena mereka berbeda bahasa, paham, kita sing paham, kita harus paham. Man fahima lughata qaumin, terus amina min fitnatihim. Orang yang paham bahasa seseorang akan aman dari fitnahnya. Maka dari itu, kalau bahasa bisa mengamankan dari fitnah orang lain, berarti bahasa sangat bermanfaat. Santri pulang dari pesantren ini datang ke pesantren yang lain, sehingga bisa hidup mengamalkan ilmu
ilmu adalah bagaikan kendaraannya, lalu tadi fasilitas sebagai relnya, tapi jangan lupa pula semua harus pakai bensin. Pulang ke rumah Anda tidak akan bisa makan dengan matematika. Catat bahwa matematika, walaupun kita sudah jadi doktor matematika, tidak akan bisa mencari duit dari matematika, apalagi dari jurumiyah, apalagi dari alfiah. Maka siapkan di sini Anda skill santri, kemampuan santri di bidang lainnya. Seperti kalau di Bantar Gedang, Kang Ujang sendiri, beliau ini bisa ngabangun, beliau bisa bikin bata, beliau bisa memplur. Silakan Ujang terapkan di sini sampai bisa pasang bata, melawan mulai dari konstruksi. Dan catat, bukan sombong, pesantren Bantar Gedang dan Darul Amanah Islamic Foundation, seluruh master plan-nya adalah saya sendiri yang bikin. Konstruksi kamar sendiri, RAB saya sendiri, plus pengurusan listrik sendiri. Kenapa? Kalau sama orang lain pasti akan dimakan orang, tapi kalau kita bisa mengurangi beban kita. Pulang dari pesantren ya bisa A, ya bisa B, ya bisa C. Kenapa? Yang dikatakan din tadi adalah ad-din syamilun likulli syai'. Din adalah ekonomi, din adalah kesejahteraan, din adalah politik, din adalah agama. Disitulah kenapa dulu tidak ada ruku. Ruku itu ada setelah ada sahabat, setelah para ulama kesini. Disitulah tidak ada rukul munakahat, muamalat, ibadah dan munakahat. Dulunya din itu satu. Di mana di dalamnya sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah dalam Al-Quran, kami tidak meninggalkan satu hal pun dalam Al-Quran. Berarti dalam Al-Quran segalanya ada. Di Quran segalanya ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata min syai', min harap jar menjadikan kalimat takrib itu yufidul umum, akan memedahkan kepada apapun saja ada dalam Al-Quran. Ada orang yang tanya, betul Kiai, di Quran ada segalanya? Ada. Kalau betul ada segalanya Quran, apakah ada dalam Al-Quran membuat kue? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kalau bilang ada, cerdas. Kenapa orang yang cerdas sanggup melihat sesuatu yang tak bisa terlihat oleh orang lain? Kalau kita bisa melihat orang lain yang melihat, bukan cerdas, biasa-biasa aja. Lihat, di Al-Quran ada gak bikin kue? Enggak ada, tapi petunjuk membuat kue ada. Mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ada nggak? Ada, boleh ada. Ada. Nyunggu ada, nyunggu. Nengok ada. Semua ada. Pertanyaannya, kenapa itu nggak ditulis dalam Al-Quran? Kurang jawab. Jangan-jangan ditulis semua 30 juz pun telah hafal. Berapa juz kira-kira Al-Quran? Kalau semua permasalahan ditulis dalam Al-Quran, mohon, kalaulah 30 juz saja tidak hafal, yang hafal pun hanya juz 30, ya kan? Ada 30 juz, ada juz 30. Mana yang hafal? Kedua-duanya yang hafal. Tapi biasanya ibu-ibu lebih cerdas daripada bapak-bapak. Ini bapak-bapak, calon bapak-bapak. Kalaulah kita ngetes ibu-ibu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri wal 'adiyati terus wal fajri wa abasa. Masih sama tenang. Qul ya ayyuhal kafir wan najmi idza hawa. Tapi kayaknya sama nih. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Tes lagi. Tahu? Hanya ribu. Kang Ujang, ini adalah tanggung jawab Kang Ujang sendiri.
Bagaimana nanti pulang ke kampungnya masing-masing. Ini semua kembali kepada jalan yang benar, amin. Tidak kembali kepada jalan yang sebenarnya. Beda dikit, beda dikit. Benar dan sebenarnya. Yuk kita pisahkan. Sebelum nyantren ini suka buka-buka apa? Jilbab. Akulah di WC lah. Datang ke pesantren rapot, pulang nanti kelas 3 dibuka lagi. Ini kembali kepada jalan yang sebenarnya. Emang orang itu suka buka-buka Aurat. semua kembali kepada yang benar. Apa prinsip yang benar? Membawa bekal supaya la'allahum yahdharun. Mereka yang di kampung kita ini, kita sebagai mission, sebagai delegasi, sebagai duta dari pesantren, sehingga yang akan membaca pesantren Nurul Salam bukan orang yang di Kerawang saja, di kampung kita yang datang dari mana saja, mereka mengenal Nurul Salam, sehingga dia 2 tahun 3 tahun yang akan datang santri Nurul Salam mudah-mudahan 10 kali lipat dari yang ada ini. Hanya barokah Allah yang akan melimpahkan segalanya. Namun bisa berubah menjadi banyak itu andai kata santri yang di dalamnya semakin berubah cara berpikirnya, berubah cara pandangnya, lalu tak lupa pula berubah langkahnya. Tapi berubah di sini tidak berarti merusak. Dalam NU ada sebuah konsep al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asl. Memelihara konsep yang lama yang masih baik, tapi jangan lupa mengambil metodologi yang baru yang lebih indah. Itu bahasa dari NU yang luar biasa menjadi bekal untuk kita para santri wa santriah. Ini ada sebagai muslimat, ini sebagai syubbanul yaum, tapi catat syubbanul yaum bukan rijalul yaum, tapi rijalul. Artinya Anda boleh jadi hari ini sebagai pemuda, tapi catat di hari esok Anda sebagai pemimpin. Karena hari esok menjadi pemimpin, modal menjadi pemimpin, apa yang menjadi kepemimpinan Rasulullah, jadilah manusia yang sidqun, jadilah manusia yang amanatun, jadilah manusia yang fatonatun, jadilah manusia yang tablighun. Ternyata kalau Rasulullah SAW sukses dengan 4 itu, jangan mimpi hari ini orang yang ingin sukses menghindar dari konsep yang 4 itu. Maka yang tadi, jadilah manusia yang cerdas, jadilah manusia yang paham, jadilah manusia yang benar. Kejar di pesantren ini sehingga apapun yang ada dalam otak kita, memandang sesuatu akan cepat terselesaikan, mendengar sesuatu akan cepat terselesaikan. Namun catat apa yang dirasakan oleh penguasa pengurus pesantren yang mengurus menjadi pesantren, Kang Ujang, setiap orang yang berbuat baik pasti akan ada yang mengganggunya. Sebuah kaul ulama mengatakan fal abdu idza arada ay ya'mala 'amalan shalihan balagha asyaitanu li ifsadi niyatihi. Pasti akan ada yang mengganggu. Boro-boro kita Muhammad sebagai orang sosok kekasih Allah diwahyukan oleh Jibril lewat Jibril, masih tetap ada saja Abu Jahal dan Abu Lahabnya. Maka jadi kesimpulan, di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Di mana ada orang yang akan menggerakkan kebenaran, jangan aneh akan ada cucu-cucu dan buyut-buyutnya Abu Jahal. Nah, hanya berpikirnya begini, para ustadz jangan merasa tenang andai kata di kampung kita tidak ada yang mengganggu. Itu sebetulnya gagal. Yang gagal itu karena tidak menyelesaikan masalah. Yang sukses itu karena ada masalah yang susah lalu kita selesaikan, jadilah orang yang sukses. Barangkali paparan yang pertama tentang motivasi untuk para santri sampai situ dulu. Barangkali ada pertanyaan, dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan, jangan menanyakan sesuatu yang saya tidak bisa menjawab. Coba dulu dari bapak-bapak ikhwan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kosasi dari kelas 6 KMI. Di sini saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana cara kita menyikapi suatu hal, kita mencita-citakan sesuatu yang tinggi, tapi di sisi yang lain itu orang tua tidak setuju. Bagaimana
sedangkan ya kalau misalkan kita memperkerjakan sesuatu tanpa ikhlas atau tanpa setulus hati, itu kita bisa-bisa nggak totalitas gitu. Jawab langsung nih. Idza aradta an taf'ala syai'an fatakabbar aqibatah. Andai kata Anda menghendaki sesuatu hal, pikirkan akibatnya. Yang kedua, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Ta'anni rintih dari Allah dan ajalah dari syaitan. Maka teknisnya adalah tatkala kita punya harapan yang baik perhitungan kita, orang tua belum tidak menyetujui bukan berarti dia jelek, tapi dia belum paham apa yang kita maksud. Kenapa tidak paham? Tidak sama-sama nyantren sama Anda. Maka teknisnya bagaimana pendekatan kepada orang tua, memberikan pemahaman yang baik. Walaupun orang tua cerdas, tidak dijamin paham. Bagaimana yang cerdas bisa paham, tapi catat, bisa nggak orang yang cerdas nggak cerdas paham? Sangat bisa, tergantung kita kepiawaian mendekati bahasa orang tua. Caranya bagaimana? Setiap kita pulang, beli hati orang tua. Yang kedua, rebut hatinya. Yang ketiga, ambil masjid. Bukan berarti ambil di panggul, bukan. Tapi puasa. Insya Allah orang tua akan tunduk sama kita. Kenapa? Dia insya Allah tidak sehebat kita. Kita mah tahu ilmunya, dia tidak. Dia akan malu dengan yang berilmu. Kenapa orang yang akan dikatakan orang lain malu? Karena Allah sudah mengangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Selesai? Apa lagi? Terima kasih. Dari mana lagi? Akhwat. Masih ada bapak-bapak? Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zabadan. Mohon maaf Pak Kiai. Istri berapa istri? Saya ingin bertanya. Istri berapa? Ya. Jadi saya punya saudara. Beliau dia itu pernah punya cita-cita jadi hafidz Quran. Terus dia laporan ke guru saya. Dia pengen mondok di tempat tahfidz. Nah, di situ gurunya bilang, buat apa hafal Quran tapi nggak paham dan tidak mengamalkan. Nah, di situ saudara saya mulai ragu. Jadi tanya, yang bodoh siapa? Gurunya apa yang datang? Kira-kira yang bodoh gurunya apa kira-kira anak tersebut? Kalau ada seseorang guru mengatakan, buat apa ngapal Quran kalau tidak paham? Bodoh apa pinter? Itu pasti guru tersebut nggak hafal Quran. Pasti. Maka jangan didengar yang bodoh. Maka carilah guru yang pintar. Paham? Udah selesai. Segera kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat. Saya menuju setengah 1, setengah 2 di PT IGI Jakarta. Cepat. Ayo. Quran ini tadi jawabannya ya. Quran itu takrifnya atau takrif kalam indal usul al-lafzul munajjadu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih, yang dianggap ibadah walau bacanya aja, apalagi paham. Kan begini, hafal enggak, paham enggak, ya hancur. Ya, bagaimana bisa paham kalau tidak hafal? Sampai hafal, alhamdulillah. Tidak paham, ya lumayan masih hafal. Coba tidak paham, tidak hafal, hancur. Dan maka bodohnya seorang guru mengatakan, buat apa hafal Quran kalau tidak hafal? Paham tidak mana? Tunggu dulu, sebelum paham harus apa? Dulu. Jangan sampai dengan kata-kata tersebut ditinggalkan semuanya. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Oke. Ayo ibu, cepat. Yang banyak bertanya insya Allah bagus jodohnya, amin. Kenapa saya mengatakan demikian? Awas, husnus su'al min nisbil ilmi. Bagusnya kita bertanya itu sudah punya setengah ilmu, walaupun belum banyak sudah punya setengah. Maka yang tidak bertanya itu nggak butuh ilmu.
Ayo Engel, cepat ke belakang. Sekarang begini ada. Pernah bermimpi menjadi orang sukses? Pernah bermimpi menjadi orang yang kaya? Catat, orang yang bermimpi ingin bermimpi jadi orang kaya, bermimpi jadi orang sukses, tapi di waktu tidur insya Allah gagal. Yang akan sukses adalah bermimpi di waktu bangun. Halo. Mana yang mimpi di waktu bangun? Orang yang hebat perencanaannya dan tepat merencanakannya. Kapan yang lebih tepat? Orang yang akan sukses adalah orang yang berani mimpi di waktu sebelum dan sesudah sholat tahajud malam. Sudah bangun? Apa yang harus saya kerjakan hari esok? Apa yang, dengan siapa, bagaimana, dengan siapa, di mana, berapa? Itu orang yang akan sukses. Tapi kalau mimpi bertemu dengan indah, hanya dalam mimpi bertemu, insya Allah gagal. Maka kenapa Rasul lewat Al-Quran ada yang berbunyi sebuah ayat. Coba tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuk maqaman mahmuda. Ingin kita mendapatkan tempat yang tertinggi, bangun malam. Suka bangun malam? Suka cuma ngompol. Kalau bangun malam cuma ngompol itu artinya menipu malaikat. Menipu malaikat. Malaikat sudah nyiapin kertas, dilihat tidur lagi. Kata malaikat sialan. Jangan. Bangun malam ada gerakan tahajud, kamu gerakan sholat duha berjamaah, tahajud berjamaah, masya Allah. Di situ gerakan. Silakan santriah menghayal ingin apa, tapi sesuatu hal terprogram, tercatat. Sesuatu hal yang tercatat, terprogram akan lebih hebat hasilnya daripada melakukan sesuatu hal yang tidak tercatat dan tidak terprogram. Ada pertanyaan berikutnya? Oh ada, ya silakan. Cepat, kamu minyak sama ini. Awas jangan yang susah-susah, jangan minta jodoh awas. Ya kenalan. Punya anak berapa? Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Topan Pak Kiai mau tanya, bagaimana akhlak yang baik seorang santri ketika ustadz atau ustazah sedang lewat atau jalan di depan kita? Itu kembali kepada urfi. Kembali kepada urfi, maksudnya kebiasaan adat istiadat di daerah tersebut. Tidak selamanya yang dilakukan di Indonesia ya itulah dilakukan di Arab Saudi, tidak. Persis seperti orang yang lagi menguap. Kita kalau lagi menguap, helai, gimana tangan kita? Nah, di Arab tidak begini. Makanya kembali tata krama yang jelas, ekspresi orang yang menghormati orang lain akan terasa oleh orang yang dihormatinya. Kalau ekspresi berangkat dari hati. Contoh di sini ada guru lewat, kita berdiri semua, begitu istiadat pesantren. Mungkin di Jepang akan berbeda, jadi begini. Jangan disamain dengan yang di Jepang, atau di mana? Di Rawa, Bekas Depok. Ada guru Kang Ujang Lampung, semua begini. Nanti akan ada yang ngomong gini ayo. Berarti kembali kepada istiadat masing-masing. Jadi tidak mesti begitu. Ada lagi, cuman bagusnya tetap kalau kita pernah belajar di dunia, koma zaidun ijlalan li amrin. Ada nggak dalam dunia? Yang mana? Koma
Zaidun ijlalan di amrin. Zaid berdiri karena memuliakan kepada Amr, berarti berdirinya demi menghormati. Nah, berdirinya ada aturan apa begini? Kan sama berdiri begini juga atau naik kaki gini, tidak mungkin dengan tangan yang tawadu. Kenapa harus tawadu? Antum tatawadhu'una liman tata'allamuna minhu, begitu dalam hadis. Kalian harus tawadhu kepada orang yang kalian belajar darinya, maka jangan sombong sati kepada guru. Oke. Apa lagi? Sudah? Cukup? Yang mana cukupnya? Yang mana cukupnya? Yang mana? Sudah cukup? Nggak ada lagi? Habis? Yang lain? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jawabannya? Tidak semua itu. Asyukurillah lebih banyak. Syukran? Asyukurillah. Pertanyaannya apa? Tidak boleh kita bersyukur kepada manusia? Boleh setelah bersyukur kepada Allah. Apakah diterima orang bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia? Mana hadisnya? At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuri qali fala yashkuril kathir wa man la yashkurin nas fala yashkurillah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adabun rawahu asy-syaikhan. Ada lagi? Cepat. Pas pulang nanti hanya tadi. Harus bagaimana laki-laki yang harus saya pilih? Belum ada yang pertanyaan itu. Mau nggak tanya itu? Mau nggak? Mau. Kenapa diam aja? Mal. Ada yang nyebut malas, saya mati. Pilihlah suami tidak perlu yang kalian cintai, tapi suami yang cinta sama kalian. Cukup kan? Jangan mencari bogoh bahasa kita. Jangan. Dia bogohan ke orang atau tidak gitu. Gak ada konten konsep di Al-Quran menyatakan bahwa perempuan harus cinta, tidak ada. Yang harus cinta itu laki-laki. Fankihu matobalakum, tidak matobat lakunan, ada. Yang penting bogoh si itu ke orang teu bogoh nggak jadi masalah kita bogoh budak itu. Alhamdulillah. Maka pilihlah yang bagaimana, syukur-syukur dia cinta, kita cinta. Tapi yang paling penting, carilah suami yang mengajak kita ke surga. Jangan bangga kita bahwa punya suami tiap malam kita ke mall, tapi tidak membawa ke surga, rugi. Karena permintaan kita dua, fid dunya hasanah. Ada pertanyaan? Kira-kira perempuan yang mana yang harus kita pilih? Betul? Kenapa nggak ditanyain? Halo. Jawabannya adalah catat. Catat dulu. Tapi sebelum mencatat jawab dulu. Siapa yang paling dekat dengan anak? Bapaknya apa ibunya? Karena yang mengandung, yang melahirkan, ngorosot, yang ngemandiin, mencebokin, bajuan, yang beli bajunya. Jangan sombong. Karena yang paling sering dan dekat dengan anak adalah ibu. Maka anak akan terpengaruh oleh ibu. Maka kalau ibunya cerdas, anak akan jadi cerdas. Kalau ibunya dungu, anaknya akan jadi. Maka pilihlah perempuan yang cerdas. Siap-siap jadi perempuan yang cerdas. Tadi sudah dikasih tahu, cerdas gitu. Karena yang dungu tidak akan terpilih. Kenapa? Akan melahirkan anak yang ada 4 sosok rumah tangga, lihat. Suaminya, karena yang berpengaruh kepada anak siapa tadi? Bapaknya pinter, ibunya pinter, anaknya? Kan ibu. Bapaknya pinter, ibunya pinter, akan menimbulkan anak menjadi tuh. Bapaknya beleguk, kau beleguk dulu, ibunya pinter, anaknya
Yang ketiga, bapaknya pinter, ibunya dungu, anaknya yang paling mantap nomor 4. Maka jangan mimpi Anda ingin menemukan perempuan yang cantik kalau Andanya dungu, sementara harapan Anda punya anak yang cerdas. Maka kalau bapaknya dungu, ibunya dungu, anaknya dungu. Bapaknya beleguk, ibunya beleguk, anaknya beleguk. Ablagu. Lebih beleguk. Terakhir pertanyaan kepada pembimbing. Apa sih bagusnya kita menghadapi santri? Nah ini, betul nggak? Kenapa nggak ditanyain? Jawabannya, ini adalah orang-orang yang diserahkan oleh orang tuanya kepada kita. Maka jangan pernah guru marah sama murid. Kenapa? Karena marah setengah gila. Oke. Jangan pernah marah. Yang kedua, marah akan cepat tua. Yang kedua, yang hadir ini orang tuanya jauh di sana, ibunya jauh di sana, mereka perlu pengganti, maka sang bapak ini adalah ayahnya, istrinya sebagai sang ibu. Maka caranya dia jangan menjadi anak yatim, tapi rebutlah hatinya sebagai pengganti ibu bapaknya. Sekalipun harus marah, marahnya dengan senyum bebel deh. Kenapa kamu goblok-goblok banget? Sudah, apalagi nih tukang sound system. Untuk protokol, inginkah Anda menjadi mubalik yang baik? Ingin? Kenapa nggak ditanya? Jawabannya adalah orang yang ingin jadi mubalik pertama harus tahu karakter audien. Ini kelihatannya aduh sudah capek, padahal tidak bicara. Kira-kira logikanya yang tidak bicara ya kelihatannya capek, yang bicara kira-kira capek atau tidak? Capek. Maka kenapa terus-terus ngomong? Maka lebih tepat saya berhenti itu. Ya cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita lain waktu dan kesempatan bisa bertemu kembali. Assalamualaikum. Ingin berdoa bersama? Ingin. Oke. Nanti walaupun ada acara tukang doa, biar saya sendiri yang handle doa, tapi minta berdiri semua. Yang berdiri ini insya Allah ingin jadi orang yang sukses, amin. Di kalangan para guru ingin jadi pengajar-pengajar yang sukses. Kenapa? Pengajar yang sukses yang melahirkan siswa yang sukses, sejarah panjang bagi dirinya, menjadi ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'ulahu. Sedekah jariyah kumpul di kiai. Sedekah jariyah ilmu, bapak guru ngajar kita nggak minta bayar. Balik beda, 1 jam beda urusan dengan guru beda. Guru 1 bulan, kalau mau balik mungkin 1 jam. Tapi saya tidak minta biaya dan tidak minta bayar. Saya mas termasuk mau balik yang caduk demi Allah, tidak pernah makan amplop, nggak pernah. Tahu nggak pernah makan amplop? Nah, nggak senang. Ngapain apa? Seorang guru ingin sukses, pengajar, para pelajar yang sukses, atau moderator juga ingin sukses. Yang punya sound system ingin sukses enggak? Dengar, jangan lihat yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingat sama orang tua? Doakan sekarang. Ada yang tahu orang tua yang punya kesulitan? Doakan. Kenapa? Doa bidohil doi mustajab. Doa di tempat pengumbaraan akan dijawab. Doakan orang tua panjang usia, sehat lahir batin, dimudahkan rezekinya, diperbanyak sahabatnya, diperluas jangkauan keilmuannya, guru kita semakin manfaat ilmunya,
banyak rezekinya, putra putrinya solihin solihah, amin. Dan kita diberi kesehatan semuanya. Ada corona kesini ada enggak? Semoga corona yang datang yang telah menggulung karpet masjid ini, kita isi dengan kegiatan yang bisa menggulung isu corona. Segeralah dia kembali ke sana. Jangan sampai seperti seorang ibu yang mendapatkan uang 650.000 per bulan. Dia ditanya dari mana ibu, ibu berjawab itu dari corona, sehingga ibu berdoa semoga corona dipanjangkan umurnya. Jangan-jangan semoga kembali ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan hati. Dalam hati kita pasti ada kemauan. Ya Allah, yang paling penting ya Allah dapatkan hidayah bagi kami. Ya Allah luruskan hati kami. Ya Allah tenangkan hati kami. Ya Allah mudahkanlah kami. Untuk pesantren ini ya Allah barokahkan. Allahumma ja'al hadal mahadan mubarakan muayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'al lil umami ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. رحاب الهدى يا منار الضياء رحاب الهدى يا منار الضياء سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء فسيروا إلى هدف واحد فقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paling terakhir kaum guru tercinta kita, Kak Ujang begitu capek dia. Semoga kecapaiannya diganti dengan kebaikan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbi. Bapak almarhum yang sudah meninggalkan 3 kebaikan kita semoga mengalir ke sana. Amin. Di sana bahagia, di sana tenang, di sana mendapatkan rahmatnya Allah. Dan keluarga kita yang sudah tidak ada akan terkirim dengan solehnya kita. Maka jangan lupakan kita berdoa kepada ibu bapak, karena kata Rasul, man taraka du'a alil walidaini yanqati'u anhu rizqu. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada ibu bapak akan putus rezekinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan tidak puas. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak puas, tapi walau sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaikumussalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.